Saya kira bentuk dukungan apapun yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, pada akhirnya kemenangan Pak Prabowo ditentukan oleh kerja kami semua. Oleh kerja Partai Gerindra, oleh kerja pendukungnya, oleh kerja relawannya, dan oleh kerja orang-orang yang berharap Indonesia dipimpin oleh Pak Prabowo 2024. Posisi Prabowo cuma cawapresnya Ganjar saja, sebab cuma mau diambil berkahnya. Saya titip hati-hati, memilih pemimpin hati-hati, pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Ini kan adalah secara tidak langsung, secara implisit melempar bola panas kepada partai-partai dengan kemudian dengan bahasa yang sangat simbolik menunjukkan bahwa beliau punya jagoan, dan saya pikir sulit untuk tidak diduga bahwa jagoannya adalah Ganjar Pranowo karena sosok yang hadir di situ yang memang sering disebut dalam rilis survei dan kebetulan adalah sosok yang saat ini elektabilitasnya paling tinggi dan dianggap dekat dengan Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Calon Pilpres kemarin sesuai dengan yang ada di Musra itu memang dominasi adalah Prabowo Ganjar. Saya kira begitu. Ya. Secara keseluruhan gambaran-gambaran itu kan dari berbagai macam survei sudah nampak Pak Prabowo unggul kalau dipasangkan dengan ini, Pak Prabowo unggul kalau dipasangkan dengan itu. Di survei-survei itu nampak, dan bagi kami semua pandangan dan masukan yang diungkapkan melalui survei sesuatu yang baik, dan kami berterima kasih atas semua masukan dari masyarakat. Kalau PDI Perjuangan kan kami memiliki rambu bahwa urusan calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah ranah prerogatif Ibu Ketua Umum, itu keputusan organisasi melalui Kongres. Kode keras Presiden Jokowi soal rambut putih dan jidat berkerut bermuara pada isu paling rame bahwa calon pemimpin RI tahun 2024 nanti duet Prabowo Ganjar Pranowo. Bukannya terbalik, mestinya Ganjar Prabowo itu baru menjanjikan. Di samping survei Ganjar lebih tinggi ketimbang Prabowo, faktor U Prabowo sangat riskan. Jika menang, masa kita punya presiden anggur kalah sencap orang tua? Posisi Prabowo cukup cawapres saja, sebab dia nantinya cuma untuk diambil berkahnya saja. Minggu-minggu ini isu Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo bagi Caimin ketum PKB sama-sama tidak menguntungkan, bahkan bikin hati kebat-kebit. Ibarat anak muda pacaran, dia dilamun cemburu karena doi belum sudah mau selingkuh. Sudah mantap Prabowo mau ambil Caimin sebagai cawapresnya, ternyata mata masih jelalatan mencari cawapres yang lain. Sedikit isu itu tapi sengak didengar bagi Caimin. Meski duet Prabowo Ganjar baru sebatas isu, tapi Ketua Projo Budi Aris Setiadi sudah beber lampit atau sowan Prabowo di Jalan Kertonegoro. Hal ini bisa bikin Caimin seperti penderita penyakit jantung lupa minum kaptopril. Kata Wasekjen PKB Saiful Huda, Caimin cukup kaget dengar kabar itu. Diakuinya Koalisi Indonesia Raya, yakni Gerindra PKB, memang belum tentukan siapa capres dan cawapresnya, tapi keduanya sudah berkomitmen untuk menjaga koalisi itu sampai 2024. Hasil musrah yang disampaikan Budi Aris Setiadi boleh saja bikin Prabowo nyicil ayam atau merasa senang, sebab itu sinyal Jokowi sudah merestui. Tapi jika melihat hasil sejumlah survei, misalnya SMRC, dikatakannya Prabowo baru menang satu putaran jika lawannya Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. Padahal belum tentu PDIP mengusung anak wedok karena sama sekali tak menjual. Apa PDIP mau bunuh diri demi mempertahankan Trah Soekarno? Ya, disinilah baru surveinya SMRC masuk Pak Eko. Ini tentunya sangat melegakan dan bikin hidung Prabowo kembang kempis. Sesuai saran projonya, yakni Budi Aris Setiadi, Ganjar akan diusung PDIP sebagai cawapres untuk mendampinginya. Sebab jika merujuk pada kode keras Jokowi, Prabowo dapat kerut-kerut di wajahnya dan Ganjar Pranowo dapat rambut putihnya. Satu paket non-komplit bukan? Tapi Ganjar Pranowo apa mau dipasang-pasangkan sesuai selera projonya yakni Budi Aris Setiadi.
Lihat reaksinya ketika ditanya pers soal duet Prabowo Ganjar di Hotel Novotel di daerah Solo. Ya, pasangan apa? Ini memang ciri khas Ganjar bila soal capres-capres dikaitkan dengan dirinya. Jika tidak ditinggalkan, ya dibelakang ke masalah lain. Memasangkan Ganjar sebagai cawapresnya Prabowo bisa mengulang secara Pilgub Jabar 2018 lalu, di mana Golkar yang jatuh sial. Mengapa pasangan Cagup Golkar ke Deddy Mizwar Deddy Mulyadi? Ini kan terbalik. Mestinya Cagupnya Deddy Mulyadi mantan Bupati Purwakarta, dan Deddy Mizwar yang kebanyakan makan sosis itu jadi cawagupnya saja. Orang lebih mengenal Deddy Mizwar hanya sebagai pemain film, sedangkan Deddy Mulyadi sudah lama punya pengalaman birokrasi di Pemkab Purwakarta sampai 2 periode. Belum lagi ketika masih menjadi wakil. Di samping itu, Kang Deddy dari kanal YouTube-nya dikenal sebagai sosok yang merakyat seperti Jokowi. Karena salah pasang itulah, pada akhirnya yang masuk gedung sate, Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum. Fakta di Pilgub Jabar itu mestinya bisa dijadikan jurisprudensi para elit PDIP jika benar-benar menduetkan jago Gerindra Prabowo dan jago PDIP yakni Ganjar Pranowo. Oleh karenanya lebih layak dan lebih tepat jika Ganjar Pranowo dalam posisi capres dan Prabowo cukup sebagai cawapresnya saja. Meski ada PMO dipasangkan dengan sandal jepit pun menang, jangan dimaknai bahwa itu menganggap Prabowo sebagai sandal jepit. Ya enggak lah, masa sandal jepit kok kalah nyapres 2 kali? Ini kan bukan legenda Jawa dalam kisah Jaga Kendil. Jadi seperti Jokowi ketika memilih Ma'ruf Amin sebagai wapresnya, di samping bisa menggiring suara kaum Nahdien atau NU, di mata parpol mitra koalisi PDIP, sosok ketum MUI ini tidak jadi ancaman atau rivalitas di Pilpres 2024 nanti karena kesepuhannya. Beda bila Jokowi jadi menggandeng Mahfud MD. Pengalaman 5 tahun jadi wapres akan dijadikan modal politik pada kontestasi Pilpres 2024. Dan selama 3 tahun mendampingi Jokowi, bila beliaunya hanya duduk manis ya nggak apa-apa, karena dia hanya dibutuhkan elektoralnya belaka. Makanya jika dengan komposisi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dan kemudian menang di Pilpres 2024 nanti, Prabowo duduk manis seperti Ma'ruf Amin juga tak masalah, sebab kesepuhan Prabowo hanya untuk diambil sawab atau berkahnya saja. Yang kerja sebagaimana Jokowi, biar si Ganjar Pranowo. Dilihat jejak rekamnya di Jateng selama 2 periode, pasti bisalah itu. Tapi ditilik dari karakternya Prabowo selama ini, bagaimana jika nantinya dia tak bisa duduk manis, sebagaimana Ma'ruf Amin, tapi justru terlalu aktif sebagaimana JK dalam periode SBY. Itu bisa ditanyakan resepnya pada Jokowi sebagai mantan presiden. Bagaimana caranya mengendalikan JK sehingga terpaksa harus hanya duduk manis dalam posisinya.